kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua tetap yang akan menemani kalian di Suara Juventus ini. Tapi kali ini kita tidak sendiri nih, banyak nih. Muka-muka seneng nih, ya kan habis begadang nih. Halo di sana yang pakai jersey warna hitam, siapakah di sana? Gue Jeki. Halo Eh, semuanya. Semua happy banget teman-teman nih, Bang. semua, gimana kabarnya? Baik. Oke, satu lagi di sana ada yang fans Juventus fans. Wih. Ngeri kali. Siapa di sana? Halo teman-teman Juven ini bertemu lagi dengan Ricky dari Jakarta Timur. Taman Oke. Mini. Taman Mini. Taman Mini aman, Bang. Aman alhamdulillah nggak banjir. Oke, kali ini kita akan membahas di mana drawing Europa League telah diundi oleh UEFA, di mana Juventus menghadapi Nantes dari klub asal Prancis. Gimana nih perasaan kalian nih? Juventus menghadapi Nantes. Apakah sudah ekspektasi kalian nih bener nggak nih lawannya Nantes nih kayak gini? Gimana Bang Jack ini? Wih, oke. Ya, kita akhirnya terjadi juga masuk ke Liga Eropa, kasta kedua UCL rasa melon. Ya, sorry, UCL rasa orange ya. Kalau rasa melon UECL ya, Iya. Conference Liga ya. Iya betul. Gua memang memprediksikan Juventus mendingan lawan yang tim-tim lemah aja karena mengacu kepada Juventus masih belum stabil. Artinya juga belum tentu juga lawan tim lemah nanti juga akan mainnya lebih baik atau lebih bagus ya belum tentu juga. Intinya di atas kertas setidaknya Juventus unggul aja dulu gitu loh. Apalagi gua pas dapat kabar dari Nantes langsung gua cek di Liga Prancis peringkatnya berapa. Wow, peringkatnya ada di Paling peringkat bawah ya. 16. Iya 16 dia. Jadi kalau misalkan Juventus tidak bisa menang melawan Nantes, ya ini sangat memalukan sih sebenarnya. Cuman yang paling penting adalah ini terjadi nanti di bulan Februari. Di bulan Februari kita ada apaan? Ya, pertama Liga udah jalan sebulan. Kedua, Pogba mungkin sudah main. Ketiga, Chiesa mungkin sudah aktif banget. Keempat, mungkin youngster-youngster ini udah bertambah golnya, udah punya asisnya. Kelima, mungkin situasinya Allegri sudah bisa menemukan formulanya. Keenam, mungkin situasi peringkat liga kita udah makin lebih baik, mentalitas juga makin lebih baik. Jadi Februari masih cukup panjang, kita start lagi liga di Januari, jadi cocok lah buat kita lawan tim yang artinya di atas kertas kita unggul gitu loh. Oh gitu. Wah, Bang Jeki cenayangnya lumayan kuat nih, ngeri juga. Oke, kalau Bang Riki gimana nih? Lawannya Nantes, terus jarang dikenal. Suka apa enggak? Apa mending lawan MU nih apa-apa? Oke, aduh ini masih euforia tadi malam ya. Saya masih senyum-senyum sendiri nih kalau ingat tadi malam nih ya. Bahagia sekali rasanya nonton Juventus tadi malam. Ya, kembali ke Liga Eropa ini ya memang klub-klub papan papan kenapa ini? Ya emang klub-klub yang tidak terlalu terkenal ya yang akan menjadi lawan kita. Untungnya ya benar kata Bang Jeki tadi ya kita dipertemukan dengan klub yang memang ya saat ini berada di peringkat-peringkat terendah lah di Liga Prancis ya. Beberapa pertandingan terakhir juga kalah terus. Kemarin juga terakhir kalah juga 2-1. Jadi ya cukup 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 senang lah dengan hasilnya. Semoga bisa melaju terus lah ya. Kalau Oh, kalau gue sih pengennya sampai final lah ini. Bisa lah sampai final aja. juara lah, biar masuk kot satu di musim depan di UCL. Iya. Iya 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 juara ya. Yang penting final dulu lah. Final dulu nanti baru pikirin juara lah. Tapi di balik itu Faktanya semua trofi Liga Eropa lebih banyak Rob iya dibanding iya UCL. iya Iya, iya iya. tiga ya. Iya. Iya ya, mungkin lebih lebih punya hoki di Liga Eropa ya. Tapi UCL nomor satu lah, tetep lah. Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Oke, Nantes itu ya klubnya klub belum lama juga ya berdirinya ya kan 1943. Juventus itu 1897. Jadi Ya tetap waduh. tuaan dia Rick dibanding Hah? Indonesia. Ya iya sih, tetap tuan dia sih. Cuman hitungannya kan masih jauh ya kalau dibanding klub-klub di Italia ya. Juventus salah satunya kan paling tua kan. Hmm. Jadi menurut gua ini ya harusnya Juve bisa lolos lah ya.
lolos dengan kalau dibilang mudah juga ya mungkin nggak terlalu tapi ya bisa lolos lah harusnya. Jadi menurut gue ini undian yang sedikit menguntungkan Juventus, nggak langsung ketemu MU atau Barcelona. Jadi ini bisa membangkitkan motivasi dan mentalitas Juventus lagi lah di Liga Eropa. Semoga bisa sampai final lah atau bahkan juara lah mungkin lah bisa biar bisa Amin, ketemu amin. di Piala Super Eropa nanti tahun depan lah ya. Amin, Amin amin, amin amin amin. aja ya kan Hmm. mudah-mudahan doa-doa yang baik kan mungkin dijabah kalian. Emang Oke, kalau final ketemu siapa, Rik? Lu maunya, Rik? Ya kalau sampai final sih pasti biasanya udah ketemu lawan-lawan berat lah Bang ya. Ya woi, ya ya ketemu CR lagi apa? ya Kalah sih kayaknya. MU MU ketemu Barca kan? MU ketemu Iya. Barca ya. Gue Kalah sih MU. feeling gue antara Barcelona atau Manchester United mungkin salah satunya bisa Kalah melaju. MU. Bisa Kalah. melaju sampai final Wih. feeling gue. Oke lah. Oke, untuk Oke. selanjutnya kita bisa lihat di mana Juventus meraih kemenangan melawan Inter Milan 2-0 ya setelah beberapa kali pertemuan di musim lalu akhirnya menang 2-0. Nggak percuma begadang ya. Hmm. Kosong. Nggak percuma begadang, nggak percuma Gimana banget. nih perasaannya Bang Riki nih? Juventus menang nih ya kan setelah eh, perjalanannya kurang bagus di Liga dan di Ya, UCL. Gimana nih? Ada yang terobati ya kan? ada yang terbati enggak sih, tapi sebenarnya ini lebih dari sekedar pertandingan-pertandingan yang biasa dijalanin Juventus di musim inilah. Ini pertandingan besar dan syarat gengsi juga berhadapan dengan rival. Jadi ini kita tahu sendiri lah ya Inter kan memang sama Juve kan memang musuh bebuyutan ya. Gitu kan ya. Ya kalau fans Juve sih sebenarnya biasa-biasa aja. Enggak juga ya. Hmm. Iya nggak? Cuman banyak fans Inter yang lebih memusuhi Juventus sebenarnya gitu. Kalau kalau yang gue baca ya, kalau di luar sana tuh sebenarnya Juventus itu menganggap Inter ya biasa aja gitu. Kayak Juve kan juga sering memberikan pemain, maksudnya menjual pemain dia ke Inter kan gak ada masalah gitu. Cuman kalau Inter kan sebaliknya gitu kan. Jadi sebenarnya ini mungkin dari fans Inter atau mungkin Interista sendirilah yang membuat duel ini tuh jadi syarat gengsi gitu. Jadi agak lebih kepada duel yang memang dinanti-nanti orang banyak gitu. Sebenarnya sih fans Juve biasa aja gitu. Nah, ini berlaku juga tadi malam. Seru banget sih ya jam 4 pagi gue teriak-teriakan ya kan. Hmm. Jam 4 pagi teriak-teriakan gitu berasa udah kayak nobar aja gue ya kan. Tapi ini perjalanan Juventus yang luar biasa pertandingan tadi malam. Babak pertama memang kita keteteran. Ya jujur gue babak pertama was-was karena beberapa peluang kayak sontekan Dumfries itu melayang di atas ya kan terus ada sundulan Zeko juga gitu. Jadi beberapa kali Inter harusnya bisa mencuri gol di babak pertama gitu tapi untungnya nggak kejadian. Ini Juve bangkit di babak kedua dengan Kostic luar biasa ya Kostic tadi malam. Kostic, Rabiot, Alexandro itu pokoknya sisi kiri semua tuh yang main di sisi kiri semua itu luar biasa semalam tuh. Ya sisi kanan nggak terlalu kelihatan, cuma sisi kiri luar biasa. Juventus bermain dengan fighting spirit yang luar biasa dan Vino Alavinenya Forza Juve-nya kelihatan banget tadi malam. Gue seneng banget sama anak-anak muda di lapangan tengah tuh ya Miretti, Fagioli semuanya penuh energi, penuh semangat. Ini baru Juventus nih. Ya Juventus lawan Inter ini baru nih yang gue lihat tadi malam nih. Jadi gue sangat puas dan sangat senang nonton Juventus tadi malam. Semoga performa seperti ini bisa berlanjut lah sampai match-match berikutnya. Amin. Oke Mantap. kalau gitu. Kalau Bang Jeki gimana? Oke. Kalau gue ya, pertama perasaan gue adalah lega. Kenapa lega? Karena begini, ya kan kita udah tahu di video sebelumnya ada data yang mengatakan kita nggak pernah menang melawan Merda ini di musim kemarin dari 4 game 3 kali kalah 1 game seri. Ya. Artinya kita dihantui sama game musim ini dengan hasil yang seperti musim lalu. Walaupun memang udah ada perbedaan ya, perbedaan pemain di antara musim lalu sama musim sekarang. Cuman pelatihnya kan masih sama, setengah pemainnya juga masih sama. Hmm. Ya kan nambahnya juga nggak banyak-banyak dari pihak Merda sama pihak Juventus kan nggak sampai bedol desa juga. Jadi masih tetap ada hantu bahwa
Merda bakal menang mungkin nanti via VAR atau apa segala macam. Ada hantu-hantu yang menyelimuti seperti itu, tapi nyatanya enggak. Nyatanya Juve berubah. Nyatanya Juve memberikan perbedaan dengan hasil yang cukup meyakinkan 2-0. Dan kalau bisa sih sebenarnya itu bisa 3-0 4-0 ya kalau Chiesa gol atau si Danilo nanti ya. Gol bisa 3-0 4-0 ya. Jadi ini adalah satu sinyal bagus buat Juventus bahwa sebelum ke Juventus Inter ini lawan PSG kita kalah. 6 match di Liga UCL yang hitungannya lawan tim kuat kayak Benfica juga kalah. Terus juga lawan Roma juga nggak menang. Kan sebelum ini kita lawan tim kuatnya di musim ini ada Roma, ada UCL, sama ada Milan, Merda, dan kita nggak pernah menang di situ. Nah, ini kan istilahnya rentetan ini ngerinya kebawa lagi melawan Merda, tapi nyatanya enggak. Makanya gue bilang ini lega. Mudah-mudahan dari melawan Merda ini kita melawan tim kuat lainnya pun mampu percaya diri, mampu membuktikan bahwa Juventus aslinya seperti ini. Gitu loh yang paling penting. Karena tadi yang gue bilang rentetan kita melawan tim kuat nih nggak pernah menang. Nah, Iya. kita lawan Merda akhirnya menang dan ini menjadi sinyal yang bagus sih buat gue. Gitu. Kalau mungkin istilahnya bisa membalikan mentalitas ya, Oh yang tadinya. jelas, jelas, jelas. Karena kan menang melawan tim-tim kuat seperti ini dan game penting, rival, apalagi ada istilah derby dari Italia, beda dong rasanya ketika lu menang lawan Empoli 3-0 atau 4-0. Ya. Ya kan? Lu menang lawan Merda 2-0 satu dunia melihat lu. Lu menang lawan Empoli, yang melihat cuma Juventini. Ya. Iya, 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 iya. Beda kan? Iya. Gitu loh. Oke, kalau gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini gue telah menyiapkan beberapa proses terjadinya gol dari Juventus. Untuk gol pertama di mana bisa kita lihat di sini golnya Rabiot dibawa dari kecepatannya Kostic melalui serangan balik dari sisi kiri permainan Juventus, lalu mengirimkan umpan ke tengah. Di situ dilihat ada lingkaran, ada beberapa pemain yang mungkin sudah siap untuk menerima umpan dari Kostic. Gimana nih menurut Bang Jack ini tanggapan dari gol Kostic nih? Maaf, Oke, golnya Rabiot. golnya Rabiot ya. Ya, Oke, ini menariknya adalah gini. Ini adalah setup counter attack. Pada saat setup counter attack, yang bikin gue menarik adalah pertama, catatan gue pertama adalah Kostic. Pergerakan Kostic yang pertama, karena nggak bisa semua klip ya mungkin ada di sini ya. Pergerakan Kostic yang pertama ingat nggak kalau kita nonton videonya? Pergerakan ya, Kostic pertama yang dia ngelewatin The Fritz apa ngelewatin siapa tuh? Nah, ya, ya. itu satu kunci. Ketika dia mampu melewatin The Fritz, apa Dia siapa gitu. dia The Fritz bukan ngelewatin sih? dia ngelewatin si itu Siapa Bang, sih? Barella Bang. Barella ya? Iya. Pokoknya Iya. ada satu pemain yang dia berhasil lewatin. Iya, Barella diputerin sama dia. Nah, itu kunci pertama kali. Ketika kunci pertama kali itu mampu dilewatin, kunci selanjutnya adalah setup dari pemain Juventus. Ketika Kostic bawa bola, ada lima pemain yang langsung otomatis merespon naik ke atas atau naik ke depan. Itu kan ada tanda panahnya ya. Iya, betul. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ini udah terplanning gitu. Kalau counter attack langsung langsung otomatis gitu loh. Fisiknya sama jiwanya langsung oke, kita naik gitu loh. Ya bisa aja kan cuma hanya 2 atau 3 orang. Ini ada 5 pemain yang akhirnya dari klip ini membuktikan bahwa Juventus unggul pemain pada saat mau menyerang. Ada 5 orang, tapi yang siap mundur baru cuma 4 atau 3 atau 2 bahkan. Iya. Nah, ketika sampai ke area kotak penalti, mereka belum teratur barisan skemanya, barisan polanya belum teratur. Buktinya apa? Ada ruang kosong yang dilingkarin itu. Ada ruang kosong yang dilingkaran itu terhingga terjadinya gol. Jadi dari proses gol pertama ini adalah perannya Kostic. Kedua adalah set up counter attack-nya Juventus bagus banget. Karena ini dilakukan secara bersama-sama. Iya, Sampai di iya. dalam kotak penalti aja udah siap 4 orang. Oh, kalau dilihat udah siap 4 orang kotak penalti pemain Juventus. Artinya apa? Unggul jumlah. Dalam sepak bola, ketika lo unggul jumlah, kita kalau main kucing-kucingan kan istilahnya kan main unggul jumlah kan? Iya. 5 gocek 1 orang, 5 gocek 2 orang kan gitu. Dalam sepak bola, siapa yang unggul jumlah dia yang menang. Apalagi kalau dalam setup counter attack. Ya Iya. jelas lah, Rabiot bisa gol karena di situ ada peluang yang kosong. Jadi gua apresiasi
counter attack-nya Juventus kali ini seperti Inter kena ranjaunya Allegri. Seperti kayak waktu Coppa Italia ya, kayak waktu itu kan modelnya. Yang final, yang Iya, mana? iya yang final yang Yang final ya? kita Ya, yang akhirnya final kalah yang juga. Oh, yang oh Vlahovic ya, yang Iya, Vlahovic. betul. Oh, iya. Itu modelnya kan seperti itu. Nah, kalau dari Bang Ricky nih gimana nih? Ada oke. tanggapan lain nih dari proses terjadinya golnya Rabiot, mulai dari Oke. sprintnya Ya, Philip Kostic nih dari sisi kiri. ya. Oke, ini gua nonton bener-bener nonton ya. Jadi apa namanya bener-bener nonton dari awal. Gue melihat memang babak pertama kan Inter memang menyerang dengan sangat nyaman ya, terutama dari sisi kanan, ya kan. Sisi kanan itu ada Dumfries. Nah, itu wilayahnya Dumfries tuh. Dumfries tuh maju terus tuh sampai posisi kotak penalti Juventus. Nah, ini memang sepertinya sudah dibaca nih sama Allegri nih. Babak pertama memang kelihatan kita mencoba untuk melakukan counter attack, cuman nggak pernah dapet nih momennya gitu ya. Pas apa namanya gol pertama ini momennya pas banget gitu, pas banget yang dapat bola Kostik, dia punya speed, ya kan, sisi kirinya kosong abis karena Dumfries gak ada di situ, ya kan. Terlalu naik ya. Terlalu naik gitu. Dumfries udah nggak ada di situ, udah nggak ada di posisinya. Yang kejar pun Barella gitu kan. Barella kan juga kita lihat kan nggak punya speed kan sebenarnya gitu. Kalau untuk lawan Kostik dengan apa namanya posisi one on one kayak gitu dia udah pasti kalah gitu. Udah nggak kejar, dia lari udah sampai ngangkat-ngangkat paha. Kayaknya nggak kejar gitu karena emang speednya kenceng banget sih Kostik ini gitu. Dan gue lihat memang kalau apa namanya kita masuk ke skemanya memang di situ memang udah unggul jumlah, udah ada beberapa orang di situ. Jadi kalau Rabiot miss pun di situ di belakangnya udah ada milik tuh atau siapa tuh kan. Jadi ini memang udah proses gol yang bagus banget. Gue apresiasi sama Kostik dengan speednya, dengan apa namanya determinasinya, ya kan. Dia bisa ngelihat posisi sebelah kanannya siapa nih yang kira-kira bakal gue oper kan. Jadi ini benar-benar Kostik punya punya magis yang luar biasa lah di gol ini menurut gua ya. Dia turn ngelewatin Barella di situ aja udah keren gitu. Dia ngadu speed sama Barella aja dengan bawa bola pun itu udah keren banget gitu. Dia ngelewatin Barella, dioper ke kanan, dihantam sama Rabiot di situ. Jadi ini keren banget gol pertama ini menurut gua. Oke, kalau gitu. Wah, keren juga pengamatan Anda, Bang Ricky. Ya, ini dari babak pertama memang gue udah feeling ini Dumfries ini sisi kanannya Inter ini terbuka banget gitu, terbuka banget nih. Ini tinggal di counter di sebelah kiri nih, kalau nggak Chiesa, kalau nggak Kostik yang punya speed speed kenceng kayak gitu lah ya, itu pasti habis bang karena udah nggak ada orang di situ gitu. Yang terbukti nih gol pertama langsung habis itu sih. Oke, kalau gitu. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini proses terjadinya gol Fagioli, di mana di Ya, menit 83 atau 84 lagi-lagi Kostik nih yang memberikan umpan ke tengah nih. Kita bisa lihat di sini ya, untuk klip pertama di mana ada beberapa pemain, 4 pemain itu sudah maju untuk ke daerah pertahanannya Inter. Lalu bisa lihat di situ klip kedua, eh, Kostik melihat di situ pemain Juventus dijaga dengan dua apa tiga pemain dari backnya Inter, tapi di situ lihat dia melihat posisinya Fagioli ada ya. ruang kosong itu, ada ruang kosong lalu Fagioli bebas untuk menembak ke gawangnya Inter. Gimana nih Bang Ricky nih melihat Oke, proses terjadinya Fagioli di menit oke. 83? Lagi-lagi counter attack ya ini ya, lagi-lagi Hmm. counter attack nih. Ini bener-bener Juventus banget musim ini nih. Ya, dibilang apa namanya bad game atau bad match atau apapun atau bad play, gua nggak peduli. Yang penting gol, yang penting menang gitu kan. Nah itu memang tipikal Allegri banget gitu. Dan itu terbukti dari 2 gol tadi malam. Gitu ya. Skemanya cuma counter attack, ngandelin Kostik dengan speednya, ya kan, narik beberapa pemain di lini tengah Inter yang memang udah ketinggalan gitu ya. Dan lagi-lagi sisi kirinya memang kosong bang. Gue nggak tahu Dumfries di naik lagi ya. ya, gue kayaknya Dumfries di sini udah diganti deh. Dumfries itu udah diganti di sini. Udah gosen kan? Udah diganti sama Gosen. Cuman Gosen kan main di sebelah kiri. Hmm. Ya, gue lupa kanannya diisi sama siapa, Darmian kalau nggak salah. Dan Ya lagi-lagi Darmian. mungkin karena Inter memang sedang mengejar gol, ya kan, mereka butuh gol dan memang saat itu posisinya memang counter attack. Mereka apa namanya nggak sempat untuk turun,
gitu ya. Jadi lagi-lagi Kostik dengan speednya, gue bener-bener apresiasi 2 jempol buat Kostik di pertandingan tadi malam. Dia terlihat tidak capek ya kan, terus berlari selama 90 menit. 2 jempol buat Kostik. Proses gol kedua ini juga hasil kecermatannya dia ngelihat sisi sebelah kanan dan lagi-lagi kosong, Fagioli bisa masuk, syuting kenceng. Keren banget. 2 gol tadi malam benar-benar memuaskan gue sebagai pecinta Juventus. Luar biasa tadi malam. Oke. Sebenarnya Kostik itu sebenarnya bisa cetak gol ya karena ditepis sama Ya, Onana ya kayak iya gitu ya. ya, otak tiang ya. Iya. Oh Gimana ya, nih? oke. Gimana untuk Bang Jack ini dari proses terjadinya gol Fagioli? Oke, ini skemanya skema sama seperti skema counter attack dan respon pemain Juventus sangat cepat sekali, unggul jumlah 4 pemain langsung. Gua rasa dengan menit 80-an segini masih ngerespon naik maju, ini pasti udah latihan keras. Lu menit 80 kalau udah capek otomatis udah males banget kan. Iya. Mau serangan balik. Ini udah dikomandoin sama Di Maria. Nah, masuk ke klip kedua, sebenarnya Merda pun juga udah polanya masih terbentuk, nggak seacak-acak di yang pertama. Nah, terbukti kan agak delay dikit dari Kostik karena dia udah head to head, one on one, bener nggak? Iya. Terus Iya. Milik juga dijaga 2 orang, terus juga di belakangnya ada siapa tuh juga dijaga. Nah, cuman di sini perbedaannya adalah Kostik punya visi, gitu loh. Ini kan udah terpola semua, udah ke kerangkeng gitu loh sama si Merda nih pemain Juventus di dalam kotak penalti nih. Nah, udah ke kerangkeng cuman bedanya adalah Kostik di sini punya visi. Visinya apa? Dia melihat Fagioli maju. Nah, satu pertama eh Kostik punya visi, kedua Fagioli punya visi juga bahwa dia mengisi ruang kosong. Jadi klop deh tuh. Si Ya. Kostiknya punya visi, Fagiolinya juga punya respon. Oh, Naluri tuh ya. ada ruang kosong. Ya, ada naluri, ada respon, tuh ada ruang kosong. Jadi sama-sama klop. Kostiknya lihat di situ ruang kosong, Fagiolinya juga maju. Jadi itu sama-sama klop. Kalau misalkan Fagiolinya nggak merespon dirinya maju, nunggu. Ya Hmm. belum tentu juga kan Iya. Kostik mau passing Iya. ke situ. Kalau Iya. kata istilah yang kerennya second from behind. Ya, second Iya. from behind-nya dari Fagioli Betul. berjalan. Nah, ini bagusnya Fagiolinya di sini. Dia merespon, ada sensitivitas, wah kosong nih, maju gitu loh. Ini udah menit 80 loh. Lu punya tingkat fokus segini gede, segini bagus, berarti ini anak emang udah berbakat jadi pemain besar. Lu menit 80 udah main game kayak Inter gini yang habis-habisan segala macam, kadang-kadang respon udah sedikit menurun, bener nggak? Iya. Gitu. Tapi Fagioli mampu menciptakan itu, Kostik juga masih fokus, Ya. terjadilah gol ini. Jadi perbedaannya adalah Merda lebih lebih punya pola, maksudnya sudah berbentuk dulu, tapi masih ada visi lain dari Fagioli dan Kostik yang bisa dieksplor. Jadi di sini bukan Merdanya, tapi Kostik dan Fagiolinya. Kalau yang pertama tadi Merdanya yang udah berantakan. Jadi itu Ya. perbedaan yang 1 sama 2. Kalau yang satu Merdanya udah berantakan, kedua Merda nggak berantakan. Dia udah ngumpul tuh. Cuman Kostik dan Fagiolinya sama-sama punya visi yang bagus. Itu perbedaan dari sebuah pemain. Oke, kalau gitu. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini. Lagi-lagi VAR menggagalkan proses terjadinya gol dari Danilo. Yang dimana wasit Doveri melihat itu adalah handsball. Gimana nih menurut Bang Jeki tanggapannya? Ya, Ya, gua ini kan udah kita wanti-wanti ya bahwa apakah VAR akan menjadi ya kendala penentu. Untungnya bukan menjadi penentu siapapun, penentu dari Juventus atau penentu dari Merda. Tapi ini ada di antara pertandingan, ya kan? Ini kan jadi gol keduanya Juventus ya, Danilo ya. iya. Ya. Gua rasa VAR ini udah setara sama malaikat lah. Lu bayangin itu tipis, detail dan sangat-sangat, itu pun juga kalau kamera harus di zoom banget. Lu bayangin lu harus zoom banget itu pertama kalau nggak lu hatinya malaikat si VAR-nya, kalau nggak niat banget nggak mungkin lu bakal menganggap itu hand. Bener dong. Iya. Harusnya kan kalau VAR itu yang secara kasar lah ya. Maksudnya tanpa harus zoom
udah ketahuan bola kena tangan, bener nggak? Ini kan Ya. ini kan lu harus zoom, mungkin zoomnya nggak cuma sekali kali, zoomnya harus detail. Jadi gue bisa katakan VAR untuk Juventus ini udah setara malaikat ya. Jadi lu punya dosa setitik dalam kotak penalti aja udah ketahuan sama si VAR buat Juventus. Tapi kalau buat yang lain ya nggak tahu deh. Jadi untungnya VAR ini bukan penentu. Untungnya ini hanya ada di antara pertandingan. Ya mungkin kalau dia menjadi penentu kemenangan lagi buat Merah, mungkin kita marah-marah, kita bakar aja kali VAR ini. Ya Oh, gitulah kira-kira. oke. Gimana nih Bang Riki nih? Ya kan kayaknya udah mengeluarkan pengen unek-unek ya nih. Aduh, gua melihat VAR ini jadi ingat seperti yang dibahas sama abang siapa Bang Jeki tuh yang kemarin tuh yang kayak rocker tuh. Oh, Ya, dia bilang kan Balki. nggak Bang Balki, dia bilang kan ya sebenarnya sebenarnya ini bukan ini ya, bukan apa namanya? Ini tuh teknologi yang memang tujuannya kan untuk membantu, ya kan, membantu wasit dalam menentukan hasil yang adil, gitu kan. Nah, cuman memang kejadiannya gol Danilo semalam itu memang sebenarnya memang kalau dilihat banget dengan VAR yang di zoom itu memang sebenarnya itu bola memang kena tangan dikit gitu, selepet gitu. Cuman kan itu dalam keadaan tangannya Danilo kan juga dirangkul kan sama si The Verge, ya kan. Jadi Dikempit. dikempit tangannya gitu, otomatis dia nggak bisa kemana-mana dong itu tangan dong, karena kan dikempit gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau memang perdebatan di Twitter yang tadi sore gue baca sih, seharusnya itu tidak terhitung sebagai sebuah pelanggaran VAR gitu. Cuman ya mau gimana, namanya wasitnya memang bener-bener detail banget, detail banget itu loh, bener-bener loh. Itu kan juga dari belakang kan posisinya kan nggak kelihatan gitu. Jadi memang sebenarnya ini ya di satu sisi VAR kadang membantu karena bisa menjadikan suatu pertandingan itu hasil yang adil gitu kan. Tidak ada lagi yang namanya diving di kotak penalti, ya kan, atau handsball di kotak penalti yang tidak kelihatan gitu kan. Ya kadang kalau memang itu merugikan tim kesayangan kita ya kita pasti gondok juga ada, dan itu wajar sih menurut gua. Gua mencoba menyikapi itu, cuman memang saat kita nonton pertama kali dan itu sangat mengecewakan sih, karena momennya itu kan gol kedua itu udah killing the game untuk Juventus sebenarnya, karena itu udah di menit berapa tuh, 6, hampir 70 lah kalau nggak salah, Iya. ya kan, itu udah killing the game gitu. Dan hampir sialnya untuk Juventus, Rabiot salah oper dan itu akhirnya dimanfaatkan Merda untuk counter attack kan. Untung si Chesney bisa nahan tuh, kalau enggak 1-1 itu, iya kan. Ya kan, Hmm. si Rabiot salah oper, di counter dikirim ke Lautaro Martinez, dia syuting kena kakinya Chesney. Itu kalau gol 1-1, posisinya Juve bisa tertekan lagi gitu. Ya kan, itu sih yang untungnya banget Juve memang semalam diselamatkan dengan penampilan gemilang beberapa pemain. Salah satunya memang Chesney cukup gemilang sih semalam untuk menyelamatkan beberapa peluang. Itu sih Oh, Bang dari gua. oke kalau gitu. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini Ya. ada beberapa sumber memberikan rating kepada pemain Juventus di mana dua-duanya memberikan man of the match yaitu Philip Kostic nih. Ya. Ya, nggak diragukan lagi ya. Dua assist dan hampir mencetak gol. Philip Kostic menjadi MVP pada match semalam. Apakah Ya. Bang Riki punya pilihan lain? Apakah Hmm. tetap dengan Kostic? Gimana nih Bang Riki? Oke, seperti yang tadi udah gua omongin, gua memberikan 2 jempol untuk Philip Oke. Kostic. Jadi menurut gua dia memang seorang man of the match tadi malam dengan 2 assist, visinya bagus, dia punya speed yang kencang selama 90 menit. Ini adalah salah satu pembelian terbaik Juventus musim ini, karena untuk pembelian yang lain gue belum terlalu melihat ya. Tapi Kostic dia bermain di game besar, dia datang sebagai pemain besar ya kan, dan dia memang dimainkan di game besar, dan dia punya apa namanya, punya kapabilitas untuk menentukan hasil pertandingan. Jadi menurut gue Kostic luar biasa tadi malam dan cocok menjadi man of the match. Luar biasa Kostic. Oke kalau gitu. Kalau Bang Jack ini gimana nih? Singkat saja nih. Apakah sesuai dengan harapan Bang Jack ini? Kostic menjadi MVP semalam? Apa punya pilihan lain nih? Kali Enggak, kalau Chesney. MVP gue berharap yang youngster ya, pengennya youngster supaya supaya apa namanya meledak lah.
Cuman Kostic akhirnya menjadi MVP-nya, ya itu jelas, sangat-sangat jelas. Pertama adalah pergerakan yang di babak pertama yang menciptakan gol itu pergerakan yang nggak bisa dibilang biasa atau standar. Itu pergerakan pertama. Kedua, passing yang terukur ke Rabiot. Itu terukur banget passingnya. Nggak keras, pas dengan Rabiot. Dan Rabiotnya juga enak naruh bolanya. Itu passing terukur. Passing terukur nggak semua pemain tentu bisa. Ya. Terus di gol kedua yang tadi gue udah bahas ada visi. Bener nggak? Di saat semua pemain Merda udah masuk dalam kotak penalti, mungkin kalau Cuadrado Di syuting sama dia, Bang. bukan hanya di syuting aja, gocek-gocek lagi, bener nggak? Iya. Nah, artinya setiap pemain dalam situasi yang sama bisa berbeda hasilnya, bener nggak? Nah, ini adalah visi yang dari Kostic kepada Fagioli. Nah, itu tadi gue bilang ada visi, ada passing yang terukur, ada pergerakan yang bagus, ada mobilitas yang bagus dari bawah lari ke depan. Jadi gue rasa memang Kostic sangat layak sekali dan Kostic di sini juga kita Mercato di musim transfer ini dengan harga yang nggak mahal lagi. Jadi ini adalah salah satu keajaiban Mercato atau kelebihan Mercato di musim ini. Cuman yang gue sangat sayangkan adalah justru pemain depan kita skornya di setiap badan rating atau website rating, Miretti dan Milik ini memang kesulitan berkembang ya pada lawan Merda ya, sangat kesulitan berkembang. Ya gue berharap sih Miretti, ayolah Fagiolinya udah nunjukin nih. Iya. Malah yang Jadi jarang line up malah cetak gol mulu ya. iya, ya nggak masalah. Buat gua gini, Miretti main jelek atau main bagus apalagi nggak masalah ya. Miretti main jelek pun nggak masalah juga. Kenapa? Dia masih usia 19 tahun. Ingat itu, dia masih usia 19 tahun. Dia masih sangat bisa belajar, masih bisa berkembang. Cuman gue berharapnya ini game besar. Sebenarnya ketika lo main bagus di game besar seperti ini, satu dunia kan melihat sebenarnya. Kan gitu. Iya. Mentalitas kan naik. Lu main game bagus waktu lawan Cremonese, sebenarnya yang senang cuma Juventini kan gitu. Iya. Gitu loh. Jadi untuk rating ini memang layak buat diberikan kepada Kostic ya. Oh, oke kalau gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini ya Ghost Jam menyiapkan beberapa statistik dari match semalam. Bisa lihat di sini pola serangan Juventus mulai dari babak pertama hingga akhir di mana 38% itu dari tengah maupun sisi kanan malah. Dan Inter malah tuh direct ball langsung dari tengah. Nah, untuk peluang beberapa Juventus pun juga ya nggak beda tipis lah dengan Inter 1,55 dengan 1,52. Gimana nih menurut Bang Jik ini? Apakah strategi Allegri pada match semalam sudah sangat tepat untuk menghadapi barisan tengah Inter yang bisa kita tahu karena dia 5 pemain kan cukup kuat-kuat nih. Apakah dengan pola menyerang counter attack dari sayap menekan dari sayap kiri maupun sayap kanan sudah tepatkah Allegri? Oke, kalau dari sisi Juventus mengapa jadi lebih sayap kanan lebih banyak? Karena ini masalahnya ada di babak pertama. Babak pertama kan Cuadrado sering banget megang bola. Cuadrado sering banget selalu build up atau arah serangan ke kanan dulu, ke kanan dulu, ke kanan. That's why jadi banyak. Kalau misalkan Merda kenapa dari tengah? Memang mereka mengandalkan Hakan, mengandalkan Barella yang punya sudut jarak jauh. Mereka berusaha main umpan 1-2 terhadap Lautaro Martinez. Lautaro Martinez kan sangat bisa diandalkan untuk main passing 1-2. Jadi wajar sih Inter dari tengah, Juventus di babak pertama angkanya menjadi besar karena memang di awal dari kanan dari sisi Cuadrado. Kalau peluang membahayakan ini sebenarnya berimbang, sama-sama berimbang, sama-sama berbahaya. Cuman bedanya Juventus lebih efektif. Dengan peluang yang sama-sama 1,5-an, Juventus bisa ngasilin 2 gol. Merda nggak menghasilkan gol apa-apa. Jadi artinya Juventus bisa dikatakan untuk di game ini adalah efektif dan efisien gitu. Oke kalau gitu. Kalau dari Bang Riki nih, singkat saja nih, Iya. tanggapannya bagaimana nih? Apakah eh, dari sisi kanan di Cuadrado kah yang Iya. menjadi pusat perhatiannya dari penyerangannya Juventus? Apakah punya pandangan lain nih dari Bang Iya. Riki nih?
Iya, memang benar kata Bang Jeki ya. Memang babak pertama itu Cuadrado overlap terus dia overlap terus, dia masuk merangsek terus, gitu ya. Jadi Kostik malah nggak terlalu kelihatan di babak pertama gitu. Itu anehnya mungkin itu strateginya kali ya. Jadi dia menyiapkan tenaga supaya babak kedua dia bisa lari segitu kencengnya, ya kan? Karena dia jarang lari nih babak pertama nih. Enggak sih, enggak. Karena memang babak pertama memang Cuadrado sering banget overlap, dia melakukan tusukan-tusukan ya khasnya Cuadrado lah ya seperti biasa. Memang babak pertama tuh Juve nyerang dari kanan terus. Gitu sih. Jadi kayaknya memang terakumulasi sekian angkanya, jadi mungkin memang terhitung lebih besar di sebelah kanan karena memang babak pertama Juve menyerang lewat kanan gitu. Kalau untuk Merda beberapa kali syuting Hakan, terus sundulan Zeko dan lain-lain, ada syutingnya Lautaro Martinez, itu semua dari tengah, Bang. Ya, Ya, jadi ya. memang dia pantas mengandalkan tengah walaupun kanan kirinya sebenarnya juga berbahaya gitu. Sebelah kanan Dumfries overlap terus, sebelah kiri Di Marco habis-habisan tuh. Cuadrado kasihan tuh ngap juga tuh lawan si Di Marco tuh, ya kan. Bogel Jadi gitu ya. emang iya, Boga larinya kencang banget cuy, gila. Hmm. Luar biasa tuh Di Marco tuh, gue juga baru lihat tuh semalam tuh. Jadi ini cuman memang lebih efektif dari tengah kalau gue lihat si Merda ini karena beberapa kali syutingnya berhasil dihalau sama Sesni itu dari tengah. Itu sih Bang. Poinnya Juve memang lebih efisien, bener kata Bang Jeki, bisa mencuri gol walaupun jumlah peluangnya hampir mirip gitu. Jadi Juve tadi malam semua orang bilang lu nggak main bagus, bodo amat yang penting bisa menang. Sih kalau dari gua. Oke. Oke, selanjutnya di sini bisa gue tampilin beberapa statistik dari match semalam yang mungkin hampir sama lah dari pembahasan sebelumnya. Di mana bisa dilihat Inter lebih menguasai pertandingan nih. Unggul dari segala angka baik itu total shoot, shoot off target maupun dari block pun juga maupun dari position ball juga hampir ya nggak beda tipis lah sebenarnya 53 banding 47%. Nah, melihat jalan pertandingan semalam nih dari Bang Riki, Ya, apakah Juventus telat panas nih di babak pertama? Baru di babak kedua mereka mulai menyusun ulang strateginya untuk ya. melakukan penyerangan. Gimana nih menurut Bang Riki nih? Oke, kalau menurut sepandangan gua nih ya, menurut gua ini memang strateginya Allegri sih ya. Kalau menurut gua nih ya, gua nggak tahu apa memang Juve kalah kualitas di babak pertama atau mungkin ini sebuah strategi, ya kan? Tapi kalau gua melihatnya ini sebagai sebuah strategi karena di babak kedua Juve tuh main habis-habisan, ya kan? Juve menguasai lini tengah justru di babak kedua kalau menurut gua, ya kan? Inter itu banyak menguasai bola setelah mereka kehilangan gol, setelah mereka kebobolan. Baru mereka mencoba untuk apa namanya menguasai lapangan tengah, mereka coba passing 1-2 itu setelah mereka kebobolan 1 gol. Tapi sebelum mereka kebobolan itu Juve menguasai pertandingan sampai terciptanya gol Kostik gitu. Jadi menurut gue ini sebuah strategi yang ya biasanya Allegri lakukan juga sih ya seperti ini ya babak pertama apa namanya selalu ke apa namanya Lebih menunggu ya. ya lebih menunggu ya kan jarang dapat bola dan lain-lain babak kedua kita ngegas gitu dan biasanya ini terjadi setelah Juve kebobolan tapi untungnya semalam Juve tidak kebobolan dan bisa membobolkan gitu kan jadi ini poin kredit plus justru untuk Allegri karena beberapa pergantian yang memang dia lakukan semalam pun itu juga menurut gue bagus ya ada Di Maria ada Chiesa dengan masuknya Di Maria dan Chiesa itu bener-bener membuat kalau yang gue lihat ya membuat lini belakang Inter itu sedikit kalang kabut gitu ya. Walaupun nggak punya striker, Juve main dengan false nine tapi dengan adanya dua pemain itu mereka sedikit kalang kabut karena mereka harus bingung. Fokusnya gue mau kemana nih ya kan gue mau jaga siapa nih karena tiga-tiganya pemain bagus gitu. Jadi balik lagi ke slide ini, menurut gua Inter memang mendominasi khususnya di babak pertama, hanya di babak pertama aja. Tadi babak kedua mereka baru mendominasi setelah mereka kebobolan dan itu menurut gua wajar. Karena tidak mungkin sebuah tim yang kebobolan mereka tidak mencoba untuk mendominasi lapangan, ya kan? Karena kalau mereka nggak mendominasi, mereka nggak bakal bisa nyetak gol balasan dong, ya kan? Jadi menurut gue ini suatu indikasi bahwa Allegri membaca pertandingan di babak pertama. Oh, Inter mainnya kayak begini ya. Oh, sepertinya lini serang
banyakan dari sebelah kanan ya. Oh, sebelah kanannya kosong mulu nih, gua gas dari sebelah kanan. Gitu sih kalau yang gue lihat. Makanya Kostik bisa lari kencang banget tuh. Gitu sih, Bang, kalau menurut gua. Oke, kalau gitu. Kalau dari Bang Jack ini, pengamatannya melihat dari data statistik ini, apakah punya pandangan lain nih? Apakah pragmatisnya Allegri bermain di babak pertama, baru nih di babak kedua dia yang seperti Bang Ricky bilang baru ngegas nih. Gimana nih menurut Bang Jack ini? Ya kalau gue bilang ini pertandingan berimbang ya. Possession itu bukan berarti kalau 47% berarti Merda dominasi. Nggak gitu. Possession itu bisa dikatakan dominasi kalau angkanya udah 60%. Kalau masih 45% ke atas sebenarnya berimbang. Kan nggak mungkin juga possession 50-50. Bagaimana Iya, caranya itu 50-50? Pasti ada unggul dikit. Unggul dikit itu kan namanya bukan dominasi. Itu kan hanya berimbang saja. Benar nggak? ya, Nggak mungkin lah dalam sebuah kompetisi lu bisa 50-50. Kan nggak mungkin. Ya. Pasti hanya perbedaan tipis. Perbedaan tipis kan namanya sebenarnya bisa hampir dikatakan berimbang. Ya mungkin berimbangnya di sini babak kedua Juve bisa lebih apa namanya lebih rileks terhadap gamenya dan Inter juga lebih tergesa-gesa atau di babak pertama itu milik Inter, babak dua milik Juve bisa diartikan seperti itu. Jadi memang berimbang. Terus yang paling harus perlu eh, eh, ini kan tertutup karena kemenangan ya. Sebenarnya yang perlu digarisbawahi juga, perlu dievaluasi juga adalah akurasi passingnya juga masih kalah jauh. Akurasi passing kan harusnya di atas 85%. Ya Ya. mungkin ini jadi catatan-catatan karena Miretti banyak salah passing, Rabiot salah passing. Kesalahan Nah, elementer ya ya banyak ya. kesalahan-kesalahan elementer ini harus diperbaiki lagi. Kenapa? Karena eh, belum tentu lagi di game berikutnya kita masih dapat hoki, benar nggak? ya, Ya. betul. Nah, itu jangan sampai. Terus yang gue bilang di awal adalah kita efektif dan efisien. Oh jelas, kita total shoot 8 tapi bisa 2 gol. Sedangkan Merda 14 shoot, dia nggak ada gol sama sekali. Jadi jelas kita lebih efisien dan efektif. Jadi belajar-belajar nge-shoot tuh yang sering sering diposting sama Juventus ada hasilnya. Ada hasilnya gitu loh. Cuman ya balik lagi sekali lagi bahwa uh, shoot on target di sini kan shoot on targetnya 3, shoot off targetnya 3. Jadi masih banyak shoot-shoot yang berimbang ya. Shoot off targetnya nembak burungnya 3, shoot yang ke bloknya 2. Jadi mudah-mudahan shoot off targetnya makin menurun lah. Jadi intinya sih sebenarnya dari game ini adalah berimbang. Juventus lebih efektif dan efisien, tetapi masalah dalam akurasi passing harus diperbaiki. Ini Ya, game penting, ini game gede. Salah passing sangat bahaya untuk di game penting selanjutnya. bahaya banget, Mm-mm. sumpah salah passing. Oke, Luar gitu ya, Rob. biasa. Oke, kalau selanjutnya di sini sedikit aja nih karena Juventus sering diserang nih, adanya Bremer jadi banyak beberapa kali melakukan tackle nih dan blok dari pemain belakang Juventus nih. Untungnya Bremer ini sudah kembali di line up-nya Juventus setelah dari pulih cedera. Melihat dari statistik seperti ini, gimana nih menurut Bang Jack ini? Apakah Bremer sudah tepat menjadi pilihannya Juventus menggantikan Bonucci di masa akan datang? Gimana nih menurut Bang Jack Oh ini? ya jelas lah, jelas lah. Ini clearance, ini kan data-data ini yang ngisi mungkin Bremer semua kali. Ya, ya jelas lah ya. Nggak ada Bremer, waduh, gawat banget. Habis. Nggak ada Bremer. Clearance-nya kan rata-rata dari Bremer. Intercept-nya juga dari Bremer. Mungkin kalau tackle ada Danilo melakukan tackle. Blocks juga ada Danilo. Tapi clearance kebanyakan Bremer. Unggul duel udara, unggul duel duel apa duel on apa One on one. one on one ya kan. Jadi Bremer di sini udah jelas bahwa dia adalah yang paling utama, palang pintu aslinya Juventus saat ini adalah Bremer, udah bukan Bonucci lagi menurut gue, udah bukan siapa lagi Bremer. Nggak ada Bremer, ya udah, mungkin kemarin kita lawan PSG kesulitan, bener nggak? Ya. Nah jadi ini memang data-data ini memang apresiasi untuk Bremer semua sih menurut gue sih. Jadi kalau nggak ada Bremer, ya kita tidak mungkin bisa mendapatkan hasil seperti ini. Kan babak kedua kan clearance dari dia tuh. Akhirnya Iya, bolanya Iya, ke Di Maria. iya, iya benar. iya. Nah, iya, itu udah sangat jelas. Nggak ada Bremer ya akan sulit. Tinggal sekarang siapakah duetnya Bremer. Nih, kalau memang Danilo, ya berarti satu lagi siapa kalau kayaknya Allegri bakal 3-5-2 deh. Kayaknya dia udah mulai-mulai seneng nih sama formasi ini. Oke, kalau gitu.
Dari Bang Riki nih, singkat Ya, saja nih. Bremer emang top kan? Nggak, Emang top. Apa sih? Beng-beng kali, bukan top. berarti nggak sia-sia nih Juventus membeli back terbaik ya, di Serie A pada musim lalu nih. ya. Jadi eh, sudah pantas ya. Apalagi menggantikan posisi sentralnya Bonucci ya. Gimana nih menurut Bang Riki? Oke, Bonucci dengan Bremer, wah langit dan bumi kalau sekarang. Maaf nih fansnya Bonucci ya tidak mengesampingkan kontribusi Bonucci selama ini, tapi apa yang dilakukan Bremer sekarang itu adalah suatu eh, maestro dalam indahnya permainan sepak bola gitu. Kalau menurut gua ya, dengan melihat permainan Bremer dengan tackling-tacklingnya, terus clearance-clearance-nya, itu luar biasa. Ini salah satu pembelian terbaik Juventus setelah Kostic musim ini menurut gua, ya kan? Jadi Bremer adalah suatu penemuan bahwa memang Juventus bisa melihat back ini gak cuma bagus di tim kecil aja nih. Gue beli deh biar lu bagus kalian di tim gede gitu. Dan Bremer udah membuktikan itu gitu. Jadi Juventus beruntung punya Bremer. Semoga tidak cedera ya. Sampai akhir musim dia bisa strong gitu ya. Kemarin sih udah sempet hampir cedera tuh. Gue udah deg-degan tuh. Malah baru 15 menit ya kan. Tapi dia main full kan. Dia main full. Kemarin dia salah loncat terus jatuh udah cedera tuh si Bonucci lagi yang ini kan yang apa Siap-siap. jaga-jaga siap-siap. Aduh kata gua, aduh ngeri banget baru 15 menit nih. Ya, tapi untungnya dia tetap strong sampai akhir pertandingan. Ini luar biasa sih melihat cara Bremer bertahan itu mengingatkan gue dengan cara Celini bertahan. Jadi gue seperti melihat bentuk Celini di dalam sosok Bremer sih. Itu sih Berarti yang ini menurut anak gue King ya. Kong ya, anaknya King Kong ya. Anak gorila kayaknya ya. Anak Kalau gorila gorila. kan itu sih kalau menurut gua Bang. Jadi Bremer, wah keren lah Bremer luar biasa Bremer. Oke, kalau gitu. Ya, Oke, untuk materi terakhir nih, singkat saja nih, preview pada match berikutnya di Giornata ke-14 melawan Hellas Verona nih. Gimana nih menurut Bang Riki nih? Menang apa enggak nih? Kan timnya di bawah nih dia di posisinya. nah ini menjadi catatan baru yang harus ditulis oleh Juventus bahwa setelah menang di game besar, Juve juga harus menang melawan tim-tim yang posisinya ada Tim-tim di gurun ya. bawah. Karena kalau yang sering diceng-cengin orang sekarang-sekarang ini kan, ya Elantar juga kalah lagi sama ini. Ntar kalahnya sama ini nih, ntar kalahnya sama ini ya. Yang notabene disebut itu adalah tim-tim yang memang berada di level bawah. Gitu. Jadi ini harus diperbaiki mentalitasnya oleh Allegri bahwa Juventus sekarang sudah berhasil menang di game besar. Berarti artinya adalah pertandingan yang melawan level-level yang di bawah Inter harusnya juga otomatis bisa menang dong. Ya kan, kenapa gua bisa menang lawan tim besar, lawan tim kecil nggak menang? Nah, apa yang salah nih gitu ya? Jadi menurut gua ini tantangan lagi buat Juventus. Semoga di game berikutnya bisa tetap menang dan bisa memperlihatkan pertandingan atau match yang sangat oke lah seperti tadi malam gitu. Vinola Viningnya tuh ada gitu. Gue melihat pemain-pemain yang bermain tadi malam itu bener-bener luar biasa gitu mainnya gitu. Ini kalau apa namanya jangan sampai ya semangatnya kalau lawan Inter doang. Ya kan? Gue nggak mau nih kejadian kayak gitu nih ya kan semangatnya harus lawan semua tim yang ada di jadwal Juventus ke depannya itu harus tetap semangat lah kayak tadi malam itu sih Bang Rocky. Oke, kalau gitu. Singkat saja nih Bang Jeki lawan Hellas Verona bagaimana? Ya harusnya sih menang ya di atas kertas pun. Iya. Namanya prediksi di atas kertas harus sesuai dengan data yang ada. Data yang ada kan memang pemain Juventus bintang-bintang. Di atas kertas Juventus pasti menang. Nggak mungkin dong kalau di atas kertas bilang Juventus kalah. Berarti kan kita membohongi data, bener nggak? Iya. Di atas kertas ya Juventus menang lah. Tapi yang harus menjadi satu catatan penting adalah bahwa Juventus sudah bisa menang di away. Ini juga catatan bagus. Kita udah menang di kandang Torino, ingat nggak? Iya. Kemenangan Ya. away perdana kita. Jadi artinya ini kan kita nanti away ke Verona. Harusnya Veronanya dulu Juventus. Nah, kita udah nanti away ke Verona. Jadi harusnya menang di away udah bukan sebuah masalah lagi karena kita di musim ini udah dapat nih kemenangan away perdana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah line up. Line up gue melihat bahwa udah pakai 2 game 3-5-1-1. Jadi kayaknya Allegri udah menemukan apakah ini formulanya dia gitu loh. Karena
Gue sangat khawatir sekali setiap game ganti lagi, setiap game ganti lagi. Itu kan bentuk bahwa Allegri masih belum percaya diri mau pakainya apa sih, mau pakainya siapa sih gitu loh. Nah, mudah-mudahan nanti line up dan formasi menentukan the winning timnya Juventus. Kalau memang gue sih bukan berarti harus 4-3-3, artinya gue support Allegri untuk menemukan formulanya gitu loh. Kalau memang Menemukan cuklatnya formulanya, ya. kalau memang formulanya musim ini adalah 3-5-1-1, dia waktu PSG tetap PSG walaupun kalah pakai ini, lawan Inter juga masih pakai ini. Nanti kalau nanti lawan Verona masih tetap pakai ini juga, berarti kan ini winning timnya dia dong. Cuman nanti jangan sampai pas lawan Verona rubah lagi, ganti lagi cara mainnya. Biasanya akan coba-coba mulut. Ya kalau coba-coba mulu kapan kelarnya? Ini kan waktu Kalau terus berjalan. kalau Bener nggak? coba-coba kalau ada di sini jangan coba-coba lagi. Emang buat anak coba-coba. Ini kan udah Giornata 14, Rock. Ini kan bukan pramusim. Iya, ini bukan pramusim masalahnya. Gitu. Jadi untuk melawan Verona, mudah-mudahan kalau memang 3-5-1-1 adalah winning timnya, line up-nya winning timnya adalah Rabiot, Fagioli, dan Miretti, sama siapa lagi tuh? Kostic dan Cuadrado ya. Ya, Nah itu Cuadrado, winning Danilo. timnya. Ya udah mainin lagi nggak masalah. Tinggal nanti depannya nggak tahu nih Vlahovic udah bisa main belum nih lawan Verona. Ya, Belum sih kayaknya. kabarnya belum, Bang. Nah berarti milik Belum lagi tersedia. ya. Ya, Milik berarti nanti duetnya mungkin bisa sama Di Maria nih. Kayaknya Di Maria udah bisa main ya. iya. Ya. Kayaknya Mi- sih udah bisa main. Miretti yang cadangan. Ya nggak apa-apa Di Maria main aja terus ya orang dia cuma semusim. Masa nggak Sayang. main-main. Gitu. Ya begitu Dok. Jadi catatan gue adalah line up the winning timnya harus terjadi lagi. Kita sudah pernah menang di UE perdana, jadi di atas kertas harusnya ini bisa kita bungkus 3 poin. Oke, kalau gitu. Intinya sih dari match ke depannya nih harus konsisten. Kalau tidak Ya, inkonsisten ini yang akan bikin repot juga nih kan. Kalau kita konsisten dan berjalan terus dengan sesuai track di kalau ingin Scudetto ya kan harus menang iya, mulu ya kan. iya, iya. Untuk Ya peluang kalau Scudetto menurutku masih ada sih. kalau Masih Scudetto ya terbuka sama lebar. peluang masih ada. Kenapa? Alasan gue salah satunya adalah pertahanan kita bagus. Hmm, Iya, betul. iya, iya. Kebobolannya masih sedikit Mm-mm. dibandingkan Napoli. Berarti kan PR-nya adalah gimana cuma produktif aja kan? Iya, Iya. Yang repot itu Juventus. kan yang repot itu kan kalau pertahanan lu udah hancur-hancuran, produktif juga enggak. Terus mau jadi apa? Iya. Iya, 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 iya. Ya minimal kan Juventus. ada setengah bagian yang tinggal Iya, dipikirin sama Allegri gimana cara bisa golin kan gitu. iya. Juventus masih satu-satunya tim dengan clean sheet terbanyak di Serie A Iya. musim ini. Makanya gue bilang gue pede Scudetto karena Juventus Iya, pertahanannya kuat. Berarti kan Allegri PR-nya gimana cara lu cetak gol aja dah. Iya, betul. Berarti dari sisi penyerangnya ya harus Produktivitas lah lebih tepatnya. iya, oke kalau gitu. Kan yang golin kan bisa siapa aja, nggak harus Vlahovic, bisa Fagioli yang golin, bisa Kostic. Ya intinya kayak waktu Juve musim berapa tuh, yang semuanya bisa golin. iya. 2014-15 ya. Iya. Vidal bisa golin, Marchisio bisa golin, Pirlo bisa golin. Ya semua orang bisa golin lah intinya. Oke lah kalau gitu. Baik sampai di sini dulu untuk materi kali ini dari Suara Juventus ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang terbaik bagi para fans-fans Suara Juventus ini yang di sana. Tapi jangan lupa untuk selalu di subscribe, di like, dan di komen serta di share kepada teman-teman Tuh. semua. Oke. Jangan lupa. Oke, thank you. Oke, jangan lupa terus saksikan program-program kami karena kami juga memiliki program terbaru yaitu Vincere News dari Yoi. Suara yang selalu memberikan informasi terupdate dari Suara Oh, Juventus ini. Oke, cukup dari gua dari sini. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik bagi para fans Suara Juventus ini. amin. Fino alla fine. Forza Juve. Forza Juve. Oke, thank you, thank you. Oke.